Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Dari sahabat Siti Malikul ya, dari Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbi. Semoga Buya sekeluarga dan santri-santrinya diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maaf izin bertanya, apakah saya salah Buya kalau saya lebih memilih bersedekah ke pondok pesantren, yayasan yatim piatu dan lain-lain, sementara saudara sendiri sedang kesulitan keuangan? Saya anak keempat dari 7 bersaudara. Selama ini saudara-saudara sering meminjam uang ke saya. Mereka sering tidak amanah dan berbohong. Sekarang saya sudah tidak bekerja, tapi kakak saya masih sering meminjam uang. Lama-lama saya merasa nggak enak dan kasihan sama suami saya karena sering dibohongi. Sekarang saya dan suami memutuskan untuk tidak meminjamkan uang lagi selama mereka tidak berubah. Tapi saya dan suami tetap menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara. Saya pernah dengar ceramah Buya, orang bersedekah ke tempat lain sementara saudaranya sendiri kekurangan adalah orang yang tertipu dengan kebaikan. Sejak dengar ceramah itu hati saya jadi nggak tenang, Buya. Terima kasih. Baik, Masya Allah, betul. Kalau ada seorang berderma ke al-bahjah sekalipun, kalau dia membiarkan bibiknya saudaranya terlantar, akan kita tolak, karena Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Kerabat dahulukan, dia ada hubungan erat dengan Anda, ini dahulukan keluarga dulu. Tentunya mendahulukannya bukan berarti sejauh mana sih ya kebutuhannya, yang darurat, yang apa namanya, kalau yang terpenting misalnya untuk makannya atau pengobatannya ya, seperti itu. Jadi betul, kegundahan Anda adalah iman. Anda bisa berbuat baik ke lembaga-lembaga, akan tapi Anda lupa kerabat ini. Jadi Anda benar, Anda punya iman, tinggal kembali perhatikan kerabat-kerabat Anda, saudara-saudara Anda. Kemudian dia pernah berbohong dan sebagainya. Urusannya bukan dia berbohong, bermaksiat dan sebagainya. Dia betul butuh atau tidak? Dia benar-benar membutuhkan atau tidak? Kalau Anda melihat dengan mata Anda tahu keadaan ponakan-ponakan dan sebagainya memerlukan. Terlepas apakah orang tuanya bohong atau tidak, cuman cara membantunya beda. Ada orang memang dia minta bantuan untuk beli obat. Setelah mendapatkan uang tidak beli obat, tidak jadi obat. Tidak jadi obat, akhirnya keluarganya tetap saja sakit, tidak berikan obat. Apakah dia pengen bohong? Oh bukan, dia itu setelah megang uang itu ada kebutuhan yang lainnya sehingga tidak bisa beli obat. Jadi kita tidak boleh menganggap dia bohong. Maka yang paling tepat adalah begini, butuhnya apa sih? Ayo saya penuhi, gitu loh. Nanti ada plusnya gitu. Sebab namanya orang fakir kadang kebutuhannya macam-macam. Pertama, saya punya kebutuhan untuk beli makan, tak taunya belum beli makan sudah ingat anaknya sakit, belum selesai pikir anaknya sakit masih ingat utang, belum selesai ingat utang ada ingat anaknya bayar sekolah. Ayo, bagaimana? Mereka adalah betul-betul dalam keadaan duka, kesedihan, maka jangan putus. Anda putus. Kalau dia pernah berbohong, kadang belum tentu berbohong loh ya, karena dia itu memang tidak ada untuk membayarnya. Kemudian mau ngomong dengan kefakirannya, kelemahannya, bingung mau ngomong gimana, akhirnya bersembunyi. Dia nggak punya kemampuan untuk ngomong karena utangnya terlalu banyak. Lah karena dia sembunyi dan sebagainya, sehingga dia kadang hanya bisa janji, insya Allah minggu depan saya bayar, padahal ngomong minggu depan nggak ada gambaran apapun. Apa yang terjadi di mata kita? Dia bohong, padahal dia bukan ingin bohong. Dia memberikan janji pun bukan atas dasar dia punya sesuatu, tapi karena dasar dia panik, bingung, kalut dan seterusnya. Maka kembalilah kepada kerabat Anda, perhatikan beliau. Kalau dia memang pernah berbohong, Anda jangan menuruti sesuai dengan kebohongannya, tapi Anda tetap menolong dengan cara yang lain. Kalau dia memang perlu bantuan untuk makan, Anda tidak perlu memberikan uang. Anda bisa kirim beras sama ikan, sama lauknya, selesai. Atau perlu Anda pesankan ke nasi bungkus setiap hari, begitu, nggak ada masalah. Tapi jangan Anda putus. Ya, betul, Anda tertipu, orang sedang berderma bangun pondok dan sebagainya. Kami tidak bangga kalau ada orang bantu kepada kami tapi keluarganya terlantar, nggak bangga, berarti dia hawa nafsu, kan begitu. Baik, insya Allah semoga Allah menjaga Anda semuanya, dan semoga yang mendengar suara ini bisa segera sadar akan hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab.